Pace bene, selamat hari Minggu. Para culprit, dua ide yang saya mau bagikan di video ini. Yang disatukan dengan bacaan hari ini tentang menjadi garam dan menjadi terang dunia. Oke, ide apa yang dua ini? Yang pertama soal gerakan karismatik Katolik. Gerakan karismatik yang di Katolik, ya, bukan di denominasi lain yang memutuskan untuk membuat satu kelompok di luar gereja Katolik. Itu bisa dibahas di video lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang Kristen yang sering membuat video tentang perbedaan agama dan agama Kristen sendiri, yang ditangkap polisi dengan tuduhan penistaan agama. Ini terjadi di Indonesia, dan bapak ini ditangkap dengan tuduhan penistaan agama dan sedang ditahan sampai pada video ini dibuat di lembaga pemasyarakatan. Dan itu terkait dengan bacaan hari ini, menjadi terang dan menjadi garam. Oke, sebelum mengaitkan ini dua, saya mau katakan, saya membuat satu grup WhatsApp yang pasif, hanya membagikan link, bukan untuk bertukar pesan, tentang video-video di mea culpa yang saya buat untuk dibagikan di grup WhatsApp itu. Link grupnya saya sertakan di deskripsi video ini, supaya yang bersedia bisa ikuti grup itu. Oke, ada apa dengan karismatik Katolik? Ini gerakan yang baru, boleh dikatakan baru dalam arti satu abad terakhir ini, tahun 60-an atau 70-an ada ruang untuk itu. Semakin besar ruangnya dengan pasca konsili Vatikan kedua, ada kemungkinan untuk membuat kebaruan di dalam gereja. Ada yang kontra, tapi karena ada sisi baiknya, maka gereja mengakomodasi gerakan ini. Buktinya adalah ada satu organisasi di bawah kepausan yang membawahi semua gerakan karismatik ini. Awalnya ada dua, tetapi Paus Fransiskus menyatukannya pada tahun 2019 menjadi satu organisasi bernama Charismatic Renewal. Semacam itu, pembaruan karismatik. Yang anti mengatakan, oh ini mengganggu yang lama. Tetapi yang setuju, dan gereja sendiri setuju dengan tentu dengan syarat-syaratnya, mengatakan bahwa di dalam sesuatu yang baru ada yang baik. Lalu dipakai referensi dari Wahyu 21 ayat 5. Allah menjadikan segala sesuatu baru. Lalu ada saya baca buku dari cover buku dari Paus Benedictus almarhum. Allah itu hadir dalam yang baru, di nuovo, hadir dalam rupa yang baru. Jadi tidak melulu yang baru itu keliru. Tetapi kalau sudah menyuarakan yang lain untuk grupnya, untuk kelompoknya, untuk identitas lain, itu baru menjadi sandungan. Nah, itu yang pertama. Soal kebaruan tetapi dalam kesatuan. Nah, soal tadi apologet Kristen itu ditangkap polisi karena menyuarakan ini Kristus. Tetapi diuji lagi, benarkah ia berbicara tentang ini Kristus atau berbicara tentang yang lain yang menjadi beresiko di negara kita. Begitu ya. Nah, bagaimana bisa dua hal ini disatukan di satu topik yang sama? Ada satu poin menarik dari bacaan hari ini tentang kamulah terang dunia. Di bahasa Indonesia tidak nampak. Kamulah terang dunia. Kamu ini siapa? Kamu satu orang atau banyak orang? Lalu terang dunia ini bagaimana? Terangnya satu atau terang masing-masing? Sekurang-kurangnya di bahasa Italia nampak nilainya. Voi siete la luce del mondo. Voi itu kalian, banyak, tetapi dipakai luce, bukan luci. Luce, satu terang itu. Tidak dikatakan kalian adalah terang-terang dunia. Tidak banyak terang di sini, terang di sana. Masing-masing membuat terangnya masing-masing dari dirinya. Tidak, tetapi menjadi terang, dan terang ini adalah tentang kekuatan Allah yang berasal dari Allah, dan tentang Allah sendiri,
Untuk mendalami makna ini bisa kita lihat dalam bacaan kedua juga dari hari ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan begini, aku mewartakan bukan dari, kurang lebih, bukan dari kecakapanku dalam berbicara. Aku berbicara dari kelemahanku dan aku berbicara dalam takut dan gentar. Tidak yakin juga saya dengan kemampuan saya sendiri. Tetapi saya berbicara dari kuasa Roh Kudus. Begitu kata Paulus. Sebab dengan demikian orang mendengarkan aku bukan karena terpengaruh oleh pesonaku, tetapi karena kekuatan Allah. Kalau kita kembali ke karismatik itu tadi, apakah gerakan karismatik ini untuk membuat sinar Allah lebih terang kepada lebih banyak orang? Sinar Allah lebih terang dalam arti supaya kita tidak memahami secara keliru. Apakah Allah kurang terang sebagai sinar? Bukan begitu. Tetapi dikatakan bahwa kita menjadikan diri kita sebagai terang, tetapi la luce, bukan leluci, terang bagi yang lain. Banyak terangnya, tidak. Tetapi terang yang sama, yang berasal dari kekuatan Allah itu. Apakah gerakan-gerakan yang ada di dalam gereja itu berbicara tentang terang Kristus? Atau berbicara tentang, kami dari kelompok ini. Kami dari kelompok ini, misa kami begini, kami merayakan misa memang begini. Ini bukan tentang kami dan kalian, tetapi ini tentang gereja. Supaya semakin terang bahwa terang yang kita bawa adalah terang Kristus. Bukan terang personal, bukan cahaya-cahaya yang berasal dari kecakapan personal, tetapi dari kecakapan, dari terang, dari kekuatan Allah itu sendiri. Lalu kalau berbicara tentang pewartaan itu tadi, apakah yang diwartakan adalah tentang Kristus atau berusaha meredupkan atau mengurus cahaya-cahaya lain yang bukan berkaitan tentang kekuatan Allah? Saya pikir dasar berangkatnya bisa dijadikan bisa diambil dari kamu adalah terang dunia. Voi siete la luce del mondo. Tidak dipakai voi siete luci del mondo. Luci itu plural, terang-terang. Luce hanya satu terangnya. Kalian adalah terang dunia. Tapi dalam bahasa Indonesia dipakai kamu adalah terang dunia. Kamu ini bisa ambigu, bisa satu orang, bisa plural, voi, all of you. Tetapi dalam bacaan itu yang dipakai adalah all of you, you all. Tidak hanya satu orang. Para murid-murid, kalian adalah terang dunia. Tetapi terangnya satu dan itu adalah yang bersumber dari Kristus, dari Allah sendiri. Dan menarik menutup ini dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebenarnya saya berasal dari kelemahanku. Berasal dalam arti berangkat dari kelemahanku untuk menjadi pewarta ini. Kalau hanya mengandalkan kekuatanku, saya takut dan gentar. Tetapi saya mengatakan ini semua dari kekuatan Allah. Sehingga kamu tertarik dengan nasihat-nasihat ini. Kamu tertarik untuk mengimani Kristus. Bukan karena terpesona oleh kecakapan pribadi Paulus, pribadiku kata Paulus. Tetapi karena kekuatan Allah itu sendiri. Karena yang disampaikan ini penting. Karena Kristus itu yang mau disampaikan kepada orang-orang. Maka dikatakan, bukan karena saya melihat apakah saya sudah cukup suci, apakah saya sudah cukup berwibawa, apakah teknik berbicara saya sudah memenuhi syarat, maka saya berbicara tentang Kristus. Bukan karena itu, tetapi karena yang saya sampaikan ini penting dan perlu, harus dibagikan. Bahwa penunjang-penunjang lain harus disertai, katakanlah faktor-faktor tentang siapa yang mewartakan, bagaimana caranya mewartakan, itu perlu diperhatikan. Tetapi poin utamanya adalah voi siete la luce del mondo. Apa yang baik dari Kristus dibagikan. Tentu dengan memerhatikan cara membagikannya dengan
praktek yang Kristus sendiri sudah tunjukkan. Tidak gampang, terutama bagi kita yang lemah, tetapi kekuatan Allah yang memampukan. Pace bene.